Oke, ini yang terakhir yaitu sistem indera. Nah, nanti akan belajar organ mata dan organ telinga. Langsung saja, next kita lihat nih bahwa organ mata itu dibagi dua, kemarin sudah saya infokan. Nah, ini kita review bahwa ada organ aksesoris, okuli aksesoris, dan okulinya atau okulusnya, yaitu bola mata itu sendiri. Kemudian kalau persarafan, ini sensorisnya ya. Kalau sensorisnya adalah nervus kedua, nervus cranialis yang kedua yaitu nervus opticus. Kalau itu adalah sensoris, tapi kalau dia motoriknya, ya, jadi kalau motoriknya itu ada 3. Apa saja? Ada nervus ketiga, okulomotor, yang keempat trochlearis, kemudian yang keenam abducens. Next, ini yang bisa kita lihat, ini posisi tertutup dan terbuka. Kalau dilihat di sini ada supercilianya, kelihatan? Ada supercilia, kemudian ini cilia. Bulu mata itu cilia, kalau alis supercilia. Dia punya kelopak, kelopaknya kita sebut palpebra. Ada 2, atas dan bawah, maka palpebra superior dan palpebra inferior. Dimana kalau dia bertemu, nah, disebut pertemuannya disebut komisura ya. Komisura itu ada 2, yang di sebelah lateral atau daerah luar atau yang sebelah dalam ya. Jadi komisura medialis palpebra, kalau yang ini komisura lateralis palpebra begitu. Itu kalau pertemuan, tapi kalau sudut yang dibentuk namanya jadi angulus oculi. Silahkan bisa dilihat kembali. Kemudian celah yang dibentuk antara palpebra superior dan inferior kita sebut rima, rima palpebrarum. Kemudian ini rimanya sudah terbuka, maka kamu bisa melihat ini, bola matanya atau okulinya. Nah, mulai mungkin dari tengah-tengah saja ya. Ini ada sebuah lubang, kalau di tengah ini lubang yang dibentuk oleh iris kita sebut pupil. Nah, ini pupil ya, kalau yang di sampingnya ada iris. Ini irisnya bisa berwarna, ada pigmennya. Jadi kalau kita warnanya coklat, kalau mungkin orang-orang Eropa, Kaukasia begitu bisa warna lain-lain, biru, hijau, dan sebagainya. Di sebelahnya lagi itu ada lapisan sklera gitu. Jadi kalau saya tunjuk di sini bisa saya tunjuk 2 sebenarnya. Yang pertama yang warna putih di bagian dalam itu adalah sklera, sedangkan warna transparan yang melapisi bagian putihnya kita sebut konjungtiva ya. Ada tunika konjungtiva di situ. Konjungtiva sendiri, lapisan tipis transparan ini itu melapisi 2 bangunan. Yang pertama adalah konjungtiva bulbi, kalau dia melapisi dari okuli. Sedangkan kalau melapisi kelopak mata disebut konjungtiva palpebra. Itu ya. Kemudian bagian di sini yang bening juga, di bagian paling depan itu kita sebut kornea. Kemudian kalau di bagian tengah, di bagian medial, sebenarnya kamu bisa melihat sebuah bangunan yang disebut caruncula lacrimalis. Sayangnya di sini tidak begitu jelas ya. Jadi bangunan yang berwarna agak kemerahan itu di bagian medial mata, itu adalah caruncula. Di atas dan di bawahnya akan ada lubang, ada tonjolan namanya papila, tapi di tengahnya ada lubang. Lubang itu yang disebut punctum. Jadi punctum itu nanti akan sebagai alirannya ya. Jadi kalau kita lihat mata itu kan punya air mata, gitu ya. Air mata. Nah, air mata itu dari glandula lacrimalis namanya, di sebelah superior bagian lateral atas di bawah ini ya. Nah, di situ ada glandula lacrimalis, dia akan membasahi mata, kemudian pipi menjadi genangan masa lalu, enggak ya. Maksudnya akan membasahi mata saja. Nah, membasahi mata, tapi kalau terlalu banyak memang bisa sampai ke pipi gitu, sampai kemana-mana. Oke, nggak penting. Nah, kalau tadi sudah membasahi mata, dia akan masuknya ke medial lewat sebuah lubang tadi yang disebut punctum. Ada 2 ya, atas dan bawah. Punctum lacrimalis, kemudian masuknya nanti ke kantongnya di bagian medial ini. Kantongnya namanya saccus lacrimalis. Oke, next. Tadi organ okuli aksesoris juga sudah dilihat tadi ya, supercilia, palpebra, itu sudah bisa kamu lihat saja.
Nah, ini tadi apakah dari mata turun ke hati? Tidak ya. Dari mata turun ke pipi, itu air mata. Nah, yang benar dari mata akan turun ke hidung air mata itu. Ya. Jadi kalau terlalu banyak air mata itu tadi ya, kemudian dia masuk ke sebuah, ini ada dua saluran kanalikuli, kemudian masuk ke kantong yang warna hijau ini kantongnya, namanya sakus lacrimalis. Kemudian ada saluran yang menghubungkan kantong air mata dengan rongga hidung. Tadi sudah belajar bahwa ada konka dan ada meatus. Ductus nasolacrimalis ini akan keluarnya lewat meatus nasi inferior. Next. Ini tadi sama, sudah saya jelaskan, bisa dibaca. Konjungtiva juga sudah saya jelaskan juga tadi ya. Next saja, ini okulinya. Nah, untuk organ okuli di sini kita lihat dari depan ke belakang atau luar ke dalam. Luar ke dalam dulu, lapisannya ada 3. Lapisan paling luar ada apa? Ini yang warnanya putih tadi sudah kita sebut, yaitu sklera. Itu jaringan fibrosnya, jaringan ikatnya begitu. Dia di luar, namanya sklera. Jaringan yang di dalamnya ini kaya vaskularisasi, banyak fasa darahnya di sana, itu adalah namanya lapisan koroid. Oke. Terus di bagian paling dalam akan ada lapisan saraf yang kita sebut retina, gitu ya. Retina itu hanya berhenti di sini, kelihatan yang warna kuning-kuning ini berhenti, karena dia setelah itu ada lapisan yang tidak bisa menerima cahaya. Batasnya itu kita sebut sebagai ora serrata. Jadi bagian yang tidak bisa menerima cahaya ini disebut ora serrata, sedangkan di belakangnya disebut lapisan retina. Nanti di retina ada sebuah titik tepat di tengah-tengah ya, pada aksisnya bola mata itu di tengah-tengah ada sebuah titik namanya fovea centralis, di mana bayangan akan dipusatkan di sana. Daerah yang agak gelap di sekitarnya disebut makula lutea, karena banyak sel-sel, ada sel batang dan sel kerucut ya, yang istilahnya akan mengumpul begitu pada bangunan itu, sehingga disebut makula lutea. Sedangkan ada lagi di bagian sebelahnya ada sebuah titik juga yang warnanya lebih terang. Kalau tadi makula lutea gelap, yang ini terang. Dia sebagai tempat keluarnya, ini ada nervus opticus dan vasa arteri centralis retina, sehingga disebut discus opticus dan juga titik buta, karena kalau kita lihat di tengah-tengah dia tidak ada jaringan sarafnya. Betul? Nah. Oke, itu lapisannya dari luar ke dalam. Sekarang dari depan ke belakang, sebagai media refraktanya ya, yang membiaskan cahaya pertama kali akan ketemu dengan kornea. Setelah kornea ini ada ruangan namanya kamera okuli. Ada 2. Yang di depan berarti kamera okuli anterior, kalau ke belakang jadilah kamera okuli posterior. Dari anterior ke posterior melewati sebuah lubang. Nah, lubang ini dibatasi oleh iris. Ini ada iris dan juga ada corpus ciliaris. Itu kepanjangannya dari lapisan yang tadi kaya vaskular. Oke. Karena kaya vaskular, sini ada badan siliar atau corpus ciliar, dia akan memproduksi suatu cairan namanya humor aqueous yang nanti akan mengisi bagian depan. Kalau humor vitreous akan ke bagian belakang. Jadi di belakang ini cairannya namanya humor vitreous. Kalau ke depan ini di kamera okuli anterior dan posterior akan ada humor aqueous, cairan humor aqueous ya. Oke, diproduksi oleh corpus ciliaris tapi juga direabsorpsi oleh bagian ini ya. Ini ada yang namanya canalis clamp atau trabecula mesh swab, akan dibawa ke sana. Kalau ada kelainan, misalnya produksinya berlebihan, reabsorpsinya terganggu, maka tekanan di dalam bola mata akan meningkat, menyebabkan gangguan yang disebut glaukoma. Oke. Itu, saya rasa itu ya yang kira-kira bisa kita lihat pada okuli. Next, di sini tambahannya akan ada otot-otot
bola mata. Di sini yang terlihat hanya rectus medial dan lateral. Ini bola mata kanan. Rectus medial akan lebih dekat dengan arahnya diskus optikus tadi. Ya. Kalau yang lebih jauh, yang menjauhinya disebut rectus lateralis. Itu saja. Ini tadi juga sama sudah saya jelaskan ya, gangguan yang kita sebut glaukoma. Kalau ini adalah apa yang kita lihat pada bagian belakang ya, retina, lapisan retina tadi. Ada satu titik yaitu makula lutea, tempatnya di tengah-tengahnya akan ada fovea centralis tadi, di mana bayangan itu dipusatkan, jatuhnya di fovea centralis. Kalau bangunan yang lebih terang ini adalah diskus optikus. Terlihat ya, ini ada arterinya, arteri sentralisnya. Next, ini adalah otot ekstraokuler, silahkan bisa dipelajari RL6SO4, kemarin sudah saya jelaskan. RL itu adalah rectus lateral, ini rectus bagian lateralnya dipersarafi, inervasi oleh saraf ke-6, yaitu abdusen. SO dari kata superior obliquus, yang mana? Yang ini, ya. Seratnya dia miring dulu, menuju trochlea, kemudian ikut ke belakang juga. Nah, ini adalah superior obliquus, nanti yang menginervasi nervus ke-4, yaitu nervus trochlearis. Terus sisanya yang lain, ya, itu akan nervus ke-3, oculomotor. Silakan bisa dibaca tabelnya ini, ya. Ada tambahan 2, levator palpebra dan orbicularis oculi. Itu nervusnya juga nervus ke-3, oculomotor. Ini kalau kita lihat dari samping. Oke, ini jaras visual ya. Ini kalau kita lihat, ini tengah-tengah ini adalah gabungan dari pandangan mata kanan dan kiri gitu ya. Kanan kiri digabung jadilah binocular vision. Nah, ini adalah pandangan yang kita lihat sekarang, itu adalah gabungan kanan kiri. Terus ini ada saraf-sarafnya, jaras visualnya. Kalau yang pertama itu kita sebut nervus opticus. Bersilangnya di sini disebut chiasma opticum. Lanjutannya disebut tractus opticus. Ada sebuah bangunan di sini disebut sebagai corpus geniculatum lateral ya. Setelah itu ada serabut-serabut yang menyebar disebut radiatio optica. Ini ya, nanti dia akan menuju ke pusatnya yaitu korteks dari visual. Korteks visualnya akan ada di letaknya, kalau lobusnya lobus occipital, kemudian dia berada di dekat dari visura calcarina. Next saja. Oke, next sekarang kita ke telinga. Kalau telinga silahkan yang kamu pelajari dibagi menjadi 3 ya. Telinga luar, tengah, dan dalam. Luar, kemudian tengah adalah batasnya dari membran timpani, kemudian tulang pendengaran. Kalau yang paling dalam adalah tulang bagian dalam. Oke, ini kalau dari luar ya, kamu bisa melihat bangunannya. Kalau dilihat di sini kan kamu bisa tahu ada bangunan apa saja. Silakan dilihat mana yang helix begitu, mana yang anti helix gitu ya. Mana ada tragus, mana anti tragus. Kemudian masuk. Intinya semua lekukan atau bangunan pada telinga ini, auricula ya, daun telinga, itu fungsinya untuk mengumpulkan gelombang suara yang ditangkap. Masuk ke sini dia akan mutar ke sini, mutar lagi kena dinding yang sebelah sini, masuk ke dalam. Intinya seperti itu, akan dihantarkan bersama masuk ke bagian meatus acousticus externusnya di sini. Next, kita begitu masuk ke rongga di sini, kamu akan ketemu ya ada 2 pars. Kelihatan ya, bagian luarnya ada pars cartilago ya. Jadi ada tulang-tulang cartilago yang warnanya biru ini. Kalau yang di dalam pars osea, tulangnya tulang kerasnya. Nah, pada modifikasi di depan ini, di cartilagenia ini, bagian awalnya itu akan ada modifikasi kelenjar keringat gitu ya.
yang disebut cerumen. Itu untuk kotoran telinga dihasilkan oleh kelenjar cerumen tadi. Itu. Next lagi mungkin. Nah, next kita lihat membran timpani. Ini kalau kita lihat dari luar akan seperti ini. Mungkin lihat kuadrannya. Ini untuk melihat saja bahwa membran timpani normal seperti apa, ya. Di mana letak refleks cahayanya. Kemudian kalau kita lihat dia tertariknya ke bagian belakang, ya, ke dalam membran timpani itu, di tengah-tengahnya akan tertarik oleh tulang ini. Ada tulang yang melekat langsung pada membran timpani, kita sebut tulang malleus. Ini malleus, belakangnya incus, kemudian ada stapes. Malleus, incus, stapes. Ya, juga. Kemudian bantuan ada otot-otot juga yang melekat pada tulang-tulang pendengaran. Misalnya tensor timpani dan stapedius. Nanti biasanya akan membantu pada saat seandainya getaran terlalu tinggi, itu masuk ke dalam telinga, itu akan dibantu oleh muskulus ini supaya getarannya tidak dihantarkan keseluruhan. Bisa diredam gitu ya, pakai otot-otot ini. Biasanya kalau kita mendengar bunyi tinggi secara tiba-tiba begitu, kemudian kuping akan sedikit berdenging sebentar, tidak bisa mendengarkan dengan sempurna dulu, kemudian akan kembali. Itu adalah refleksnya, ya, dengan adanya ditarik oleh muskulus tensor timpani dan juga ada muskulus stapedius. Next itu yang di bagian dalam sudah, ya. Kemudian maaf, di bagian tengah, kemudian di bagian dalam. Tengah ini sebenarnya ada tambahan satu lagi, ya, yang keluar, yaitu ke tuba auditiva, ini nanti ke nasofaring. Tadi di sistem respirasi sudah kita lihat di mana nasofaring itu. Nah, ini nasofaring akan, ya, ketutupan, tulisannya nasofaring akan menuju ke sana. Kemudian kita menuju ke interna. Kalau interna ini kamu akan ketemu dengan dua jendela atau fenestra. Jadi ada fenestra vestibuli, itu tempat melekatnya si stapes tadi, ya. Kalau fenestra cochlea ini nanti tempat keluarnya. Jadi getaran tadi masuknya lewat fenestra cochlea, getaran itu akan dihantarkan ke tulang cochlea tadi, ya, untuk pendengaran. Kemudian kan getarannya akan keluar juga lewat round window di sini. Akan tetap keluar ke bagian dari telinga tengah. Itu, ya. Itu jadi dibagi dua. Kalau bagian auris yang interna, ada kompleks yang namanya vestibularis untuk keseimbangan, sedangkan cochlea untuk pendengaran. Sehingga di sini kelihatan mana cabang yang vestibular untuk keseimbangan, mana yang cochlea. Nanti akan menuju di sini. Next. Nah, ini kalau kita lihat untuk kompleksnya dari arah depan seperti ini. Maaf, samping, ya, ini belakangnya, ini cochlea-nya, kamu bisa melihat. Nah, terus kalau kita lihat, nah, ini adalah kebalikan dari yang sebelumnya. Ini kalau kita lihat sisi bagian belakangnya adalah kita lihat ini tadi. Nah, kita lihat perlekatan dari nervusnya di belakang dari sisi cochlea tadi, ya. Ada nervus cochlearis dan nervus vestibularis. Oke. Terus apa? Mungkin teman-teman kemarin juga sudah diajarkan bahwa untuk organ keseimbangan, 3 bangunan ini kita sebut kanalis semicircularis, ya. Nah, ada ductus atau kanalis semicircularis ini mewakili 3 dimensi, deh, ya. 1, 2, kemudian 3, ya. 3 dimensi. Nah, ini artinya kalau kita posisinya berada miring ke belakang, misalnya belakang ke kiri, belakang ke kanan, cairan di sini bisa membantu menentukan posisi kita sehingga kita bisa menjaga keseimbangan. Kenapa? Karena cairan di ujung-ujung dari kanalis semicircularis ini ada sensornya. Nah, ini
yang kita sebut crista ampularis. Ada bangunan yang membesar, ada crista ampularis di ketiga semisirkularis, juga ada utriculus dan ada sagulus. Kalau dilihat masing-masing ujung saraf vestibularis menuju ke bagian tadi ya, bagian ampulanya. Oke. Next, kalau ini organ korti itu letaknya di koklea. Ada 3 skala, ingat skala vestibuli, media, dan timpani. Vestibuli untuk masuk pertamanya, kemudian menggetarkan endolimfe. Kalau yang di skala vestibuli dan skala timpani adalah cairannya perilimfe. Yang di tengah-tengah ini ada endolimfe. Nanti organ pendengarannya, sensorinya adalah organ korti di tengah-tengah. Ada membran tektorialnya gitu ya. Kemudian gelombang yang ditangkap getarannya tadi akan dihantarkan ke nervus nervus cochlea ya, stimulus rangsangannya ke sini. Oke, itu kalau untuk anatomi telinga ya, mudah-mudahan bisa. Oh ya, tadi untuk tuba eustachius jangan lupa, atau tuba auditiva itu sebagai pembantu untuk menyeimbangkan tekanan. Contoh, kalau kamu mungkin naik pesawat atau berada pada ketinggian yang tiba-tiba naik atau berbeda, tekanan udaranya kan pasti berbeda. Tekanan udara itu kalau berbeda maka akan membuat membran timpani susah untuk menghantarkan getaran karena pasti terdorong ke satu sisi. Mungkin tekanan di dalam lebih tinggi dibandingkan luar sehingga dia terdorong keluar. Sehingga getaran yang dihasilkan akan terhambat. Maka akan agak budek dikit. Itu. Saya rasa habis. Ya, itu review kita baik materi 1 sampai 6, silahkan dipelajari. Mudah-mudahan ujiannya berjalan dengan lancar ya, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita mungkin bisa kita tutup saja ya. Kita tutup. Terima kasih. Bisa kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.